Upacara peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Mohon izin, komando pasukan saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Ibu siap. Laksanakan. Siap, gerak. Lagu Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat, sehat jasmani, sehat rohani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa, hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasar Pancasila. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak.
Laporan. Lapor upacara peringatan Hari Ibu ke-97 Senin 22 Desember 2025 siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Langkah tegak, maju, jalan. Haluan kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Tutup formasi. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia telah menggugah semangat para pemimpin perkumpulan perempuan untuk bersatu dalam satu wadah mandiri. Saat itu, sebagian besar organisasi perempuan masih menjadi bagian dari perkumpulan pemuda pejuang pergerakan bangsa. Terinspirasi oleh semangat persatuan tersebut, para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan kemudian memprakarsai penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Salah satu keputusan penting dari kongres ini adalah pembentukan organisasi Federasi Mandiri bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, PPPI. Melalui PPPI terjalin semangat persatuan dan perjuangan kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, serta mengangkat derajat perempuan Indonesia agar menjadi perempuan yang maju dan berdaya. Pada tahun 1929, PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, PPII. Selanjutnya, pada tahun 1935, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres ini tidak hanya berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, tetapi juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan dan mendidik generasi baru agar memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Perjuangan perempuan Indonesia berlanjut dengan terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung pada tahun 1938. Dalam kongres ini, pada tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu, yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang
hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959. Pada tahun 1946, Badan Kongres Perempuan Indonesia berkembang menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang hingga kini terus berkiprah dan berperan aktif sesuai dengan aspirasi serta tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut menjadi tonggak sejarah kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Hari Ibu tidak hanya dimaknai sebagai penghargaan terhadap jasa seorang ibu dalam keluarga, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap peran perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri, warga negara, anggota masyarakat, maupun abdi Tuhan Yang Maha Esa. Perempuan Indonesia memiliki peran penting sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai simbol kebangkitan, persatuan, dan kesatuan perjuangan kaum perempuan Indonesia yang tidak terpisahkan dari perjuangan bangsa. Nilai-nilai perjuangan dan semangat persatuan tersebut terus diwariskan sebagai api semangat juang untuk mempertebal tekad dalam melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 22 Desember 2025. Menyanyikan himne Hari Ibu. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak.
Saya akan membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni, dan salam sehat untuk kita semua. Peserta upacara yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat ridho dan karunia-Nya, hari ini kita dapat bersama-sama memperingati Hari Ibu ke-97, sebuah momentum bersejarah yang lahir dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam perjuangan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki dalam membangun bangsa. Peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember merupakan wujud penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan pengabdian perempuan dalam merebut serta mengisi kemerdekaan. Peringatan ini bukan sekedar seremonial dan bukan pula perayaan Mother's Day, sebagaimana dipahami di beberapa budaya, namun merupakan apresiasi mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia dalam semua peran dan kapasitasnya baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Sejarah Hari Ibu berakar pada Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta, yang jadi momentum lahirnya gerakan perempuan secara nasional. Melalui kongres tersebut, perempuan Indonesia berkumpul, bersuara, dan menetapkan arah perjuangan bersama. Mengantarkan Indonesia pada tonggak penting yang kemudian ditetapkan Hari Ibu melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Peserta upacara yang saya banggakan, dalam lintas sejarah bangsa ini, perempuan Indonesia telah menjadi agen perubahan, menggerakkan inovasi, memperjuangkan keadilan, dan menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Meski menghadapi berbagai tantangan, beban ganda, stigma, minimnya akses, serta kekerasan berbasis gender, perempuan tidak pernah berhenti berjuang. Dengan ketangguhan, kreativitas, dan daya juang, perempuan terus menunjukkan bahwa kemajuan bangsa tidak pernah terpisahkan dari kemajuan perempuan tahun 2025 ini. Dengan tema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ibu ke-97 ini juga menjadi ruang refleksi, apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, profesi, budaya, atau wilayah. Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 juga sejalan dengan agenda nasional, termasuk cepat dalam kerangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan, penghapusan diskriminasi, serta percepatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. Pemerintah terus memperkuat kerangka hukum, kebijakan melalui undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, implementasi hingga pengikutan gender dalam seluruh sektor pembangunan. Semua ini kita dorong agar perempuan Indonesia memiliki kesempatan yang setara, terlindungi dari kekerasan, bebas dari diskriminasi, serta mampu berdaya berkarya sesuai potensi yang terbaik. Peserta upacara yang saya muliakan, sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh berhenti hanya pada peringatan. Kita membutuhkan langkah-langkah Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Peserta upacara yang saya hormati, mengakhiri amanat ini, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh perempuan Indonesia. Terima kasih atas kekuatan daya juang, kasih sayang, kontribusi, dan karya nyata yang selama ini mewarnai perjalanan bangsa. Selamat Hari Ibu ke-97 tahun 2025. Mari kita lanjutkan komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkeadilan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta, 22 Desember 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tertanda Arifatul Khairi Fauzi. Siap, gerak. Menyanyikan Mars Hari Ibu. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati kami mohon curahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada hari ini yang penuh makna, kami berkumpul untuk memperingati Hari Ibu ke-97 tahun. Hari yang mengingatkan kami akan keteguhan perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Ya Allah, Engkau yang maha menyempurnakan segala ciptaan. Kami bersyukur atas limpahan kasih sayang-Mu yang menjadikan perempuan sebagai sumber kehidupan, menjadikan tiang keluarga, menjadikan penopang bangsa dan penerus peradaban dunia. Jadikanlah ibu-ibu dan seluruh perempuan Indonesia insan yang kuat lahir dan batin, yang mampu berkarya, berdaya, serta membawa manfaat bagi sesama dan tanah air tercinta. Ya Allah yang maha bijaksana, bimbinglah kami agar semangat perjuangan para pahlawan perempuan terdahulu tidak hanya dikenang sebagai dilanjutkan dengan karya nyata. Tumbuhkanlah dalam diri kami keberanian, keikhlasan, dan kecerdasan untuk menghadapi tantangan zaman menuju Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia yang adil, makmur, setara, maju, dan bermartabat. Ya Allah yang maha memberi kekuatan,
Karuniakanlah kepada para pemimpin kami hikmah, kepekaan, dan kemampuan untuk membangun bangsa yang menghormati martabat perempuan, menjunjung kesetaraan gender, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berperan dan memimpin sesuai fitrah dan potensi terbaiknya. Allahumma gfir lana dzunubana walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Upacara selesai, laporan selesai. Balik tempat, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, laporan selesai. Siap bubarkan. Pemberian penghargaan Hero of the Year Dr. Era Medina, SPPD Finasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertepatan Hero of the Year-nya perempuan pula. Ya. Jadi kita mintakan yang laki-laki jangan kalah. Gitu. Mudah-mudahan Hero of the Year-nya dari Sitanala tahun besok ada juga yang mewakili. Mudah-mudahan semangat dan berkreasi untuk kita semua.
Komandan upacara membubarkan peserta upacara. Tanpa penghormatan umum, balik kanan bubar, jalan.